Surat Al-Ankabut ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaksyahum. Pada harinya menutup hum pada mereka apa al-adzabu siksaan. Ini siksa neraka jahanam ya. Ini kan masih lanjutan ayat sebelumnya, wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Jadi sungguh neraka jahanam meliputi atau menguasai terhadap orang-orang kafir. Lah itu kapan kan gitu kan? Lah terjadinya itu kapan? Yaitu yauma yagsahumul adzab. Jadi pada harinya siksa menutup pada mereka min fauqihim dari atas mereka. Wa min tahti arjulihim dan dari bawah mereka. Jadi lamuhitatun itu ya seperti itu. Dari atas kena siksa, dari bawah juga kena siksa. Jadi siksa itu betul-betul nutupi pada mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Nah ini sama seperti surat Az-Zumar ayat 16. Lahum min fauqihim dulalun min nari wa min tahtihim dulal. Jadi kaqaulihi ta'ala ini sama dengan firman Allah yang maha luhur, lahum min fauqihim dulal wa min tahtihim dulal. Jadi lahum bagi mereka min fauqihim dari atas mereka dulalun naungan ya. Naungan itu maksudnya naungan siksa. Minanar dari neraka. Ya. Wa min tahtihim dan dari bawah mereka dulalun utawi naungan siksa juga. Itu. Wa yaqulu dan berkata, yang berkata di sini adalah orang atau malaikat yang dipasrai untuk menyiksa. Jadi yang berkata adalah al-muwakkal bil adzab. Orang atau malaikat yang dipasrai untuk menyiksa. Dia mengatakan dzuku ma kuntum ta'malun. Ya. Dzuku merasakanlah kalian ma pada apa-apa kuntum yang ada kalian iku ta'malun beramal kalian. Jadi silahkan kalian rasakan pembalasan apa yang kalian amalkan. Tuh. Nah sekarang kalian ndak bisa lari dari sini. Jadi rasakanlah pembalasan dari apa yang kalian amalkan. Jadi di neraka itu di samping disiksa juga disyukurke. Ya. Jadi disiksa iya, dihinakan juga iya.
Kalau bahasa Jawanya kan disyukurke. Nyo rasakno. Ya iki balesane kelakuanmu. Nah, gitu. Jadi disiksa ya iya, disyukurke ya iya. Kita lanjutkan ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Yaitu aladina orang-orang amanu yang beriman mereka. Inna ardi sesungguhnya bumiku Allah iku wasiatun luas. Ya, luas. Fa iyaya maka hanya kepadaku fa buduni. Nah, maka menyembahlah kalian ni padaku Allah ya. Nah ini ada riwayat wa akhraja Ahmad Ani Zubair ibnil Awam. Jadi dikeluarkan oleh Ahmad. Ahmad ini Ahmad bin Hambal dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini sahabat. Nah ini bukan berarti kok Ahmad bin Hambal dengar langsung dari Zubair bin Awam, itu tidak. Ini sanadnya dipotong. Ya, sanadnya dipotong. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al biladu biladullah. Jadi negara itu negaranya Allah. Negara itu adalah negaranya Allah. Wal ibadu ibadullah. Fahai suma asobta khairon fa'akim. Nah ini. Jadi di mana kalian menemukan kebaikan, maka menetaplah. Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi al-biladu biladullah. Jadi negara manapun itu negaranya Allah, miliknya Allah, kan gitu. Wal ibadu ibadullah. Yang namanya hamba semuanya juga hambanya Allah. Fahai suma asobta khairon fa'akim. Maka di mana asobta memperoleh kamu khairon kebaikan fa'akim, maka menetaplah di situ. Ini dalile merantau tapi orang balik. Ya. Tapi ini dalam rangka hijrah gitu loh, dalam rangka hijrah. Jadi wahai hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang beriman, sungguh bumiku itu luas. Ya. Sungguh bumiku itu luas. Jadi jangan apa istilahnya, terlalu gondeli tanah kelahiran lah. Ya, jangan terlalu gondeli tanah kelahiran. Ya. Maka hanya kepadakulah kalian supaya beribadah.
Jadi fi ayyi ardin tayassarat fihal ibadah bi an tuhajiru ilaiha min ardin lam tatayassara fiha. Jadi dimanapun bumi, yang mana di bumi itu ibadah lancar, ya silahkan kamu pindah ke situ. Daripada terus tinggal di suatu daerah yang mana ibadah tidak lancar. Kalau kaitannya dengan ini adalah Mekah. Ya, Mekah pada waktu itu netepi agama itu betul-betul tidak lancar. Ya, betul-betul lancar. Jadi ayat ini turun di dalam orang-orang Islam yang keadaannya lemah. Mungkin budak, mungkin miskin, mungkin fakir, yang mana mereka tinggal di Mekah. Lah, dalam ibadahnya itu selalu ditekan oleh orang-orang musyrik. Sehingga oleh Allah diperintahkan untuk hijrah. Lah, dalam hukum hijrah, ini ya berkaitan dengan ayat ini juga, kalau hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah berakhir semenjak Fathu Mekah. Nah ini. Jadi kalau hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah berakhir semenjak Fathu Mekah. Artinya apa? Kalau pindahnya seseorang dari Mekah ke Madinah itu sebelum Fathu Mekah, dia bisa disebut muhajir. Gitu loh. Tapi kalau pindahnya seseorang dari Mekah ke Madinah itu setelah Fathu Mekah, maka dia tidak bisa disebut muhajir. Karena di Mekah sendiri sudah menjadi negara Islam. Itu bisa dipahami ya. Itu dari Mekah ke Madinah. Adapun hijrah selain itu, artinya hijrah dari bumi yang tidak lancar ibadah menuju ke bumi yang lancar ibadah, itu masih berlaku sampai hari kiamat. Ya, itu masih berlaku. Ya, masih berlaku. Misalnya di negara mana sana ibadah nggak lancar terus pindah ke negara lain. Di provinsi mana nggak lancar terus pindah ke provinsi yang lain. Itu masih berlaku. Sehingga ayat ini tidak bisa dimansuh. Betul ya. Dari penjelasan hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu, nah, ayat ini tidak bisa dimansuh. Jadi sekiranya ibadah kok nggak lancar di situ, ya wis pindah saja menuju tempat yang lancar. Bisa dipahami ya. Kullu nafsin utawi setiap jiwa, nafas, iku dha'iqatul maut, jiwa yang ngincipi kematian. Jadi al-maut bermakna kematian. Ya. Maut itu makhluk loh ya. Jadi nafas kalau didatangi kematian, maka nafas tersebut mati. Ini sudah pernah dijelaskan ya. Ya.
Tsumma kemudian ilaina hanya pada kami Allah turjaun dikembalikan kalian. Lah kemudian hanya pada kami Allah kalian dikembalikan. Ya. Jadi setelah bangkit dari kubur. Lah maksudnya jangan sampai kamu mati dalam keadaan ibadahmu tidak lancar. Jadi jangan sampai kamu itu mati dalam keadaan ibadahmu tidak lancar. Karena apa? Setelah mati itu, bagaimanapun kamu akan kembali kepada Allah. Lah kuwi lho masalahe, itu lho. Lah pas keadaanmu enggak lancar, ibadahmu enggak lancar, kamu mati. Lah terus pertanggungjawabanmu pada Allah gimana? Artinya mati itu datang sewaktu-waktu kan gitu kan. Lah sehingga sebelum mati datang itu segera ambil keputusan. Ya sekiranya ora lancar ya pindah. Ya, pindah di mana bisa lancar. Karena setiap jiwa pasti ngincipi yang namanya kematian, merasakan yang namanya kematian. Nah, kemudian hanya pada kami Allah kalian dikembalikan. Nah, itu ya. Bisa juga makna yang tersirat di sini, kalau kamu hijrah, kamu tidak perlu takut mati. Kenapa? Kamu hijrah atau tidak, kalau waktunya mati ya mati saja. Gitu loh. Lah nanti kalau aku hijrah ke sana, nanti makan apa, kerja apa, terus gimana, nah, gitu kan. Pasti nanti ada bayang-bayang yang seperti itu. Dan resiko terburuk adalah kematian, kan gitu kan. Resiko terburuk adalah kematian. Jadi orang yang sudah mapan di suatu tempat, terus ibadahnya tidak lancar, diperintah untuk hijrah, pasti ada bayang-bayang yang menghantui seperti itu. Nanti di sana kerja apa? Makanku gimana? Terus nanti kalau aku ada apa-apa, siapa yang mau bantu? Wong di sana ndak punya keluarga, kan gitu kan? Lah dari bayang-bayang itu semua, yang paling buruk adalah engko nek aku mati ning kono piye. Ya kan? Itu resiko paling buruk. Lah, terus dijawab kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Loh, kamu hijrah apa tidak? Waktunya mati ya mati saja. Mati. Hijrah atau enggak, kalau waktunya mati ya mati. Cuma masalahnya tsumma ilaina turja'un itu tadi loh. Pertanggungjawabanmu nanti di hadapan Allah gimana? Itu. Bisa dipahami? Ya. Waladina dan utawi orang-orang. Amanu yang beriman mereka. Wa amilu dan mengerjakan mereka as-solihati pada berbagai macam kebaikan. Iku lanubawi annahum niscaya akan menempatkan sungguh
kami Allah hum pada mereka minal jannati dari surga kami menempatkan ghurafan pada berbagai rumah panggung ya. Dan orang-orang yang percaya. Percaya itu ya termasuk itu wis talah karo Allah memerintahkan hijrah pasti baik. Ya, tidak perlu takut dengan bayang-bayang yang belum jelas itu. Gitu loh. Dan orang-orang yang beriman, yang percaya, artinya orang-orang yang betul-betul apa? Madep mantep termasuk saat diperintah hijrah. Ya, karena itu perintah Allah dan tidak takut terhadap bayang-bayang yang enggak jelas itu dan mengamalkan berbagai macam kebaikan. Artinya apa? Orang mukmin itu pasti punya andil di setiap jenis kebaikan. Pasti itu. Ya. Karena tabiatnya orang beriman, dia tidak akan mau ketinggalan untuk andil dalam berbagai jenis kebaikan. Niscaya kami akan menempatkan mereka di ghurafan, rumah-rumah panggung dari surga, artinya yang ada di dalam surga. Ya, yang ada di dalam surga. Jadi kalimatnya itu lanubawi annahum ghurafan minal jannah gitu loh. Kami tempatkan di rumah-rumah panggung, rumah-rumah bertingkat di dalam surga. Ya. Tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya surga. Opo al-anharu beberapa sungai. Khalidin seraya orang-orang yang kekal. Ya. Fiha di dalam surga. Jadi khalidina fiha ini juga satu jenis kenikmatan tersendiri. Gini, di dunia ini sebahagia apapun seseorang pasti menyisakan kesedihan. Jadi sebahagia apapun seseorang di dunia loh ya, pasti menyisakan kesedihan. Kenapa? Karena kebahagiaannya tidak kekal. Punya pasangan hidup, wis cocok neng ati, ya kan? Bahagia sebenarnya. Tapi mau nggak mau nanti salah satu ya meninggal. Ya tinggal kenangan, nanti menyisakan kesedihan. Ya kan? Punya anak perempuan, ya solihah, dididik sampai besar. Nah, waktunya menikah ya harus dilepaskan. Digawa wong. Iya kan? Iya. Ya seperti itu. Tapi kalau di surga khalidina fiha. Jadi kebahagiaannya sama sekali tidak menyisakan kesedihan. Nikma ajrul amilin iku sebaik-baiknya upahnya atau pahalanya orang-orang yang beramal atau bekerja. Gini, orang bekerja
pasti mengharapkan upah. Ya kan? Betul ya? Orang bekerja pasti mengharapkan upah. Lah, orang bekerja kalau bisa kerjanya ringan, upahnya besar. Itu orang waras itu ya. Kalau dia kerja lebih berat, harapannya upahnya juga lebih besar. Lah pertanyaannya, siapa yang mau memberi upah kamu dengan upah besar? Ayo, itu masalahnya. Lah, sehingga kita harus mencari siapa yang berani menggaji kita tinggi. Itu kan? Kita disuruh kerja, kerjanya ringan, upahnya besar. Maunya kan gitu. Sehingga kita harus mencari siapa yang berani ngupai dengan upah tinggi. Berani menggaji dengan gaji yang tinggi. Kira-kira siapa? Ya Allah. Ya Allah itu. Lah kalau kita itu pengen nikma ajrul amilin, mendapat gaji terbaik di antara orang-orang yang bekerja, maka percayanya kepada Allah, kan gitu kan, baliknya ke ayat kan gitu. Terus beramal baiknya dalam rangka bekerja kepada Allah. No, ya. Lah, pahalanya harus dipercayai, diyakini itu ada kelak di akhirat. Niku syaratnya ngoten niku. Ya. Jadi ngamal sak ngamal ya itu diniati kerja pada Allah. Karena Allah lah yang berani membayar kita tinggi. Nah itu nikma ajrul amilin. Jadi upah masuk surga itu adalah sebaik-baiknya upah orang-orang yang bekerja. Ibadah niku kerja. Ibadah itu kerja. Ya, orang kerja butuh upah. Kalau bisa kerjanya ringan, upahnya tinggi. Yang bisa membayari seperti itu, menggaji kita tinggi hanya Allah. Wes, karena yang punya surga ya Allah. Sehingga percaya kita pada Allah, jangan percaya dengan bayang-bayang setan. Sing kadang bisiki, sing enggak itu. Terus dalam amal lakon sak lakon ya harus diniati karena Allah. Lah, kalau masuk surga betul bertempat di Ghurafan itu tadi yang di bawahnya mengalir beberapa sungai, lah ya kuwi gaji sing paling dhuwur ya kuwi. Ya. Ora enek wong juragan bayari swarga ya ora enek nek. Nek liyane Gusti Allah ngono ora enek. Nah, itu. Jadi nikma ajrul amilin hadzal ajr gitu loh. Jadi iku sebaik-baiknya pahalanya orang yang bekerja ya ini hadzal ajr ya ini pahala ya ini upah.
mereka itu ya alladzina orang-orang sobaru yang bersabar mereka. Lah orang yang beriman, beramal soleh, kalau orang itu percayanya pada Allah sungguh-sungguh, pasti keimanannya membuahkan kesabaran. Wes pasti niku. Wong percaya ya. Seseorang yang percaya pasti kepercayaannya itu membuahkan kesabaran. Itu pasti. Nek ora sabar berarti ora percaya. Atau rasa percayanya perlu dipertanyakan itu. Lah sabar di sini termasuk pada saat disakiti oleh orang-orang musyrik. Ya kan? Termasuk dalam hijrah untuk melancarkan ibadah, untuk apa istilahnya? Ya biar agamanya lancar. Karena pada saat awal-awal hijrah itu tentunya bukan kok langsung disambut di tempat hijrah sana terus kaya raya, ya enggak. Kan gitu kan? Merintis dari nol itu. Umpama di Mekah itu sudah lancar usahanya, pindah ke Madinah, ngerintis usaha lagi. Dari nol lagi. Lah itu kalau tidak ada rasa percaya pada Allah, enggak akan mau. Moh, wis enak-enak ning Mekah kok. Ya kan? Yang kedua, wa ala rabbihim, dan atas Tuhan mereka yatawakkalun, berserah mereka. Nah, dengan tawakal ini nanti Allah memberi rizki kepada mereka dari rizki yang tidak disangka-sangka. Nah ini ya, dengan tawakal ini mereka diberi rizki oleh Allah dari rizki yang tidak disangka-sangka. Tuh. Nah, dalilnya ya waman yatawakal 'alallah fahuwa hasbuh ya. Waman yatawakal 'alallah yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan lain-lain. Banyak kefadolannya takwa itu banyak. Diberi rizki dari rizki yang tidak disangka-sangka. Ya bisa jadi di sana ketemu pekerjaan yang barokah, ketemu istri yang solihah, macam-macam. Itu. Banyak orang muhajir dari Mekah ke Madinah itu yang asalnya bayangannya nanti gimana, usahaku gimana. Ya ndelalah di Madinah itu ya ketemu orang baik. Ya bojoku loro tak pegate siji ya sing situk PN. Ah gitu. Ada yang seperti itu. Iki bondoku akeh ya. Tak sigar dadi loro sing separuh ge awakmu. Tapi ya orang muhajir itu ya orang baik juga, tahu diri. Wes ndak usah repot-repot seperti itu. Tunjukkan aku ke pasar saja biar aku memulai usaha kan gitu kan. Ya. Waka'ayin dan banyak. Waka'ayin itu bimakna kam. Kam itu banyak. Min dabatin dari makhluk yang merayap. Ya. Makhluk yang merayap. Latah milu yang tidak bisa membawa.
dia dabah rizqoha pada rizkinya. Karena keadaannya memang lemah. Ya lemah akalnya, lemah fisiknya. Contohnya ya kucing, anjing, ayam. Itu ndak ada yang bawa ATM, itu ndak ada. Ya kan? Ndak ada yang bawa ATM. Atau bontot makanan, ndak ada. Ya, karena pikirannya lemah. Ya, pikirannya lemah, fisiknya juga lemah. Ya. Tapi Allahu utawi Allah iku yarzukuha, senantiasa memberi rizki siapa Allah ha pada dabah. Jadi yarzuku itu ditulis dengan fiil mudhari', maknanya istimror, sesuatu yang terus-terusan. Jadi senantiasa memberi rizki siapa Allah ha pada dabah. Wa iyyakum, dan pada kalian. Kalian itu ya termasuk orang-orang yang hijrah, yang enggak bawa bekal, yang enggak bawa nafkah. Itu mbok ya dilihat itu berapa banyak makhluknya Allah ya. Dari makhluk-makhluk yang merayap itu, yang mana untuk sekedar membawa rizkinya saja enggak mampu. Saking lemahnya. Ya kan? Enggak ada yang bontot makanan, bawa ATM, bawa uang, itu enggak ada. Tapi nyatanya Allah selalu memberi mereka rizki. Dan juga Allah memberi rizki pada kalian. Jadi jangan takut dengan bayang-bayang. Ya, enggak usah takut dengan bayang-bayang. Kok nek melarat piye, piye, enggak usah. Nah, ayam itu ya wis ayam. Pagi lapar, keluyuran gitu. Ya sore ya kenyang. Kucing iya sama seperti itu. Keluyuran nanti sore ya kenyang. Ya. Anjing pun ya sama seperti itu. Ya. Lah dari sisi ini kita itu ya kalah loh dengan makhluk-makhluk kayak gitu. ATM-e karek isi 100.000 ngono kuwi wis bingung. Wis bingung iki. Waduh piye iki? Piye iki ngono. Ya kan? Padahal ya masih pakai baju, masih pakai celana. Rumah ya masih ada. Ngono kuwi wis bingung. Ya. Itu. Padahal makhluk-makhluk lemah yang lain itu banyak. Semut, ya, semut itu gimana? Kita ya enggak pernah ngasih makan tiap hari kan ya enggak. Tapi ya hidup. Ya itu memang Allahu yarzuquha. Lah ini ya dilatih seperti ini, ya dilatih. Wahwa, dan dia Allah iku as-sami, maha mendengar, al-alim lagi maha mengetahui. Jadi Allah mendengar terhadap segala sesuatu yang diucapkan. Ya. Mengetahui terhadap sesuatu yang disembunyikan dalam hati. Itu Allah tahu. Jadi rasa was-was kita, rasa takut kita, kecemasan kita, itu Allah tahu. Walaupun di mulutnya tawakal pada Allah. Ya kan? Tawakal, pasrah. Tapi dalam hati ya kadang ya ono. Ya, ya seperti itulah.
Walain sa'al tahum, dan niscaya seandainya bertanya engkau Muhammad hum pada mereka. Man siapakah kolako yang menciptakan dia man as-samawati pada beberapa langit, langit yang 7 itu. Wal ardo dan bumi. Jadi yang kamu tanya itu orang kafir. Jadi sa'al tahum bertanya engkau Muhammad hum pada mereka orang kafir. Man siapakah kolako yang menciptakan dia man as-samawati pada langit wal ardo dan bumi. Wasakhoro dan menundukkan dia man as-samsa pada matahari wal qamara dan rembulan. Jawabnya layakulunna, niscaya akan berkata sungguh mereka orang-orang kafir Allah itu ya, Allah yang menciptakan. Fa'anna maka bagaimana kok bisa itu yuk fakun dipalingkan mereka. Yuk fakun bimakna yusrafuna an tauhidihi ba'da ikrarihim bidzalik. Ya. Jadi yusrafun dipalingkan an tauhidihi dari mengesakan Allah ba'da ikrarihim setelah pengakuan mereka bidzalika dengan demikian itu. Jadi niscaya seandainya kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit bumi, yang menundukkan matahari dan rembulan, pasti orang-orang yang kafir, yang tidak percaya dengan kamu, akan mengatakan Allah. Ya. Tapi kok bisa ya? Gitu loh. Mereka dipalingkan. Jadi fa'anna yufakun itu kok bisa ya mereka dipalingkan. Padahal mereka sudah mengakui bahwa semua itu adalah Allah. Loh. Tapi nyatanya ya bisa gitu loh. Tapi nyatanya ya bisa. Ya, tapi nyatanya bisa. Jadi setelah mengakui Allah yang menciptakan langit bumi seisinya, mengakui kalau Allah menundukkan matahari dan rembulan, padahal langit, bumi, matahari, rembulan itu kalau diurut-urut itu sumber kehidupan mereka. Ya, kalau diurut-urut itu sumber kehidupan mereka itu. Benar enggak? Iya, seperti itu. Itu sumber kehidupan mereka. Setelah mengakui itu semua, begitu disuruh nyembah Allah itu loh enggak mau. Ya, kan aneh. Tapi ya nyata. Bisa dipahami ya? Allahu utawi Allah iku yabsutu. Membentangkan siapa Allah ar-rizqa pada rizki. Liman bagi orang yasa yang menghendaki siapa Allah min ibadih dari hambanya. Yabsutu rizqa itu yuwasihu, meluaskan ya, membentangkan. Itu sebagai cobaan. Ya. Wayakdir ya. Dan mengira-ira siapa Allah. Mengira-ira itu artinya menyempitkan ya, lahu pada hamba.
setelah dibentangkan. Setelah dibentangkan. Itu juga sebagai cobaan. Ya. Jadi asalnya melarat-rat, terus tahu-tahu diberi rizki luas. Biasanya bagaimana itu? Ya lupa daratan biasanya. Terus setelah diberi rizki luas bertahun-tahun, tahu-tahu dibikin jatuh miskin. Rasanya bagaimana? Stres. Itu maksudnya seperti itu. Lah artinya ya jangan sampai lupa daratan pada saat miskin terus jadi kaya, ya istilahnya orang kaya baru, ya. Dan juga jangan stres, ya pada saat asalnya kaya bertahun-tahun terus jatuh miskin. Karena semua itu kehendak dari Allah, ya kehendak dari Allah. Ini sebenarnya ada keselarasan dengan ada langit, ada bumi, ada matahari, ada rembulan. Berarti ada siang, ada malam. Rizki itu kadang ya akeh, kadang ya sithik. Tiba waktunya nanti banyak, nanti tiba waktunya nanti sedikit. Ya. Innallaha sesungguhnya Allah. Bikuli sayin terhadap segala sesuatu iku alimun maha mengetahui. Termasuk seseorang itu rizkinya dibentangkan, itu juga Allah tahu maksudnya bagaimana, kesemuanya bagaimana. Pada saat seseorang itu rizkinya dipersempit, itu juga Allah tahu. Ya. Ya, Allah tahu. Walain sa'al tahum dan niscaya seandainya bertanya engkau Muhammad hum pada mereka orang kafir. Man siapakah nazala yang menurunkan? Nazala itu ada yang menjelaskan menurunkan secara berturut-turut, ya, nazala. Minas samai dari arah langit ma'an pada air. Hari ini hujan, besok hujan lagi. Besoknya lagi hujan lagi, itu nazala. Fa'ahya maka menghidupkan dia man bihi sebab ma'an air al-ardo pada bumi ba'da mautiha setelah kematiannya bumi. Kematiannya bumi ya ya tanaman-tanamannya mati itu tadi. Tidak ada tanaman, ya. Layakulana niscaya akan berkata sungguh mereka Allah, ya. Tapi ya mereka tetap musyrik. Jadi fakaifa yusriku nabi. Jadi umpama mereka ditanya, kamu tanya pada mereka siapa yang menurunkan air terus-terusan dari langit, ya. Terus dengan air itu menghidupkan bumi setelah bumi mati. Mereka pasti menjawab Allah. Tapi ya nyatanya mereka masih musyrik, ya.
Kul katakan Muhammad, alhamdulillah, alhamdu segala puji lillah bagi Allah. Jadi katakan pada mereka, alhamdulillah atas tegaknya hujah. Ya, atas tegaknya hujah, yang mana hujah itu memberatkan pada mereka. Itu loh. Jadi ala subutil hujah alaikum. Ya, katakan wahai Muhammad segala puji bagi Allah karena hujahmu sudah tegak. Yang mana hujahmu itu memberatkan pada mereka. Sebab mereka masih melakukan kemusyrikan. Bal balik atau bahkan aksaruhum kebanyakan mereka iku layak kilun tidak berpikir mereka. Mereka disebut tidak berpikir kenapa? Karena ada kontradiktif di dalam cara berpikir mereka. Maka disebut tidak berpikir. Gitu loh. Kontradiktifnya apa? Mengakui bahwa Allah yang menciptakan, tapi tidak mau untuk mengesakan. Gitu. Jadi ada tanakut istilahnya. Sesuatu yang janggal, ya. Janggal. Ngakoni tapi mau nyembah. Maka orang seperti ini disebut tidak punya akal. Tuh. Jadi bal aksaruhum layak kilun. Bahkan kebanyakan mereka itu tidak berakal. Berarti tidak berpikir. Lah kalau orang itu berpikir, punya akal, lah tentunya tidak ada yang kontradiktif dalam pemikiran mereka itu. Nek ngakoni Gusti Allah kudune ya gelem nyembah gitu loh. Kalau mengakui Allah menciptakan itu semua harusnya mau nyembah. Lah mereka enggak mau. Itu menunjukkan mereka tidak memakai akal. Jadi punya akal tapi tidak dipakai. Wama hadhil hayatud dunya, dan tidak ada ini kehidupan dunia. Ila kecuali iku lahwun. Lahwun. Ya, lahwun. Lahwun itu ya sesuatu yang istilahnya tidak ada gunanya. Ya. Walaibun dan permainan. Ya, permainan. Jadi tidak ada kehidupan dunia ini kecuali hanya lahwun walaibun. Jadi sesuatu yang tidak ada gunanya ya permainan, itu saja. Wa inna darul akhirah, dan sesungguhnya rumah akhirat iku lahiya nisaya akhirat iku al hayawan, kehidupan yang kekal. Jadi al hayawan itu kehidupan yang kekal. Jadi al hayawanu al baqiyah. Itu kalau di tafsir Qurtubi al hayawan al baqiyah, kehidupan yang yang kekal. Kalau di tafsir Durul Mansur wa ahroja al-Firyabi,
wa Ibnu Abi Saibah, wa Ibnu Jarir. Jadi tafsir Durrul Mansur itu bisa dikatakan rangkuman dari berbagai macam tafsir. Ini sedikit saya jelaskan ya. Jadi tafsir Durrul Mansur ini karya dari Imam Suyuti. Ya, Imam Suyuti. Jadi ini bisa dikatakan rangkuman dari berbagai macam tafsir. Jadi tafsir-tafsir yang ada sebelum tafsir Durrul Mansur ini dirangkum. Maka di sini ada tulisan wa ahroja al-Firyabi. Nah, Firyabi itu punya tafsir. Ya. Wa Ibnu Abi Saibah itu juga punya tafsir sebenarnya. Wa Ibnu Jarir, Ibnu Jarir itu ya yang punya tafsir Tobari itu, Ibnu Jarir. Wa Ibnul Mungdir, ya. Ini juga punya tafsir. Wa Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abi Hatim an-Dohak. Nah ini, Dohak ini seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in. Fi qaulihi, dia menafsirkan di dalam firman-Nya Allah lahiyal hayawan. Ya. Qala berkata Dohak, al hayatud daimah. Jadi al hayawan itu adalah kehidupan yang kekal. Ya, kehidupan yang kekal. Jadi gini, orang-orang yang memang dasarnya tidak seneng, ya, mereka itu nuntut yang seperti ini loh sebenarnya. Ya, wong mulang Quran, nafsir ke Quran kok orang nganggo rujukan hadis Nabi, ya, orang nganggo rujukan sahabat atau tabiin, gitu. Tuntutannya itu seperti itu. Ya. Ya intine niku wong golek-golek. Wong golek-golek. Ya. Jadi sebenarnya kita ngaji Quran itu ya sejak dulu ya sudah berdasarkan rujukan dari Nabi, dari sahabat, dari tabiin. Cuman kan tidak disebutkan secara vulgar, gitu saja. Itu loh. Sehingga seolah-olah tidak memakai rujukan. Padahal aslinya rujukannya juga sudah lengkap. Nah, termasuk kata al-hayawan ini dalam ayat ini menurut penjelasan dari seorang tabiin yang namanya Dohak. Nih, yang namanya Dohak, al-hayawan artinya adalah al-hayatud daimah, kehidupan yang kekal. Lah yang meriwayatkan siapa? Yaitu tadi Firyabi, Ibnu Abi Saibah, Ibnu Jarir, Ibnul Mungdir, Ibnu Abi Hatim, ya, yang semuanya dirangkum jadi satu oleh Imam Suyuti, ditulis dalam tafsirnya yang bernama Tafsir Durrul Mansur. Fi tafsiril ma'thur. Nah, itu. Itu loh. Ya. Lah kalau kita ngajari orang awam, ya, wong abangan istilahnya,
Ya tidak perlu sebenarnya dijelaskan secara vulgar. Ini dari tabiin namanya ini, dari sahabat namanya ini. Pokoknya wis mudeng ngono lah ya wis. Iya kan? Pokoknya mudeng, habis itu diamalkan ya selesai. Tuh. Ya. Laukanu seandainya ada mereka, iku ya'lamun mengetahui mereka, dzalika ma'atharud dunya alaiha. Seandainya mereka mengerti demikian itu, ya, jawabnya ma'atharud dunya alaiha. Mereka tidak memilih dunia alaiha mengalahkan akhirat. Gitu loh. Yang seperti ini kalau ngajari orang awam ya tidak perlu disebut dzalika ma'atharud dunya alaiha. Yes, cukup disebut umpama mereka mengerti, ya mestinya milih akhirat daripada dunia. Gitu saja, selesai. Ya kan? Jadi ma'asarud dunya alaiha. Mereka tidak memilih dunia alaiha mengalahkan akhirat. Tapi berhubung mereka tidak ngerti, ya sudah, mereka lebih memilih keduniaan daripada akhirat. Tuh. Jadi kalau dzalika ma'atharud dunya alaiha itu diambil dari tafsir Jalalain. Oh, jelas kan? Nah, tapi kalau diambil dari Ibnu Katsir, laukanu ya'lamun, jawabnya la atharu ma baqiya ala ma yafni. La atharu ma baqiya, niscaya mereka memilih akhirat yang kekal ala ma yafni, mengalahkan dunia yang fana. Itu kalau diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Pasti mereka lebih memilih yang kekal daripada yang fana.